Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pastinya kalian sehat semua ya. Perkenalkan, nama aku Putri Regina, NPM 2121026, Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Teman-teman, meski kita tidak bisa bertemu secara langsung, bukan berarti menjadi penghalang untuk kita bisa berbagi kebahagiaan bersama. Di masa pandemi ini, kita harus sangat melawan virus COVID-19 dengan menerapkan protokol 3M. Protokol 3M apa aja itu? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oh ya teman-teman, aku mau nanya nih, kalian suka membaca buku cerita? Enggak? Atau malah kalian lebih suka mendengarkan cerita? Kali ini aku akan membawakan dua-duanya loh, yaitu bercerita dengan buku cerita. Wah, kira-kira cerita apa yang akan aku bawakan? Coba teman-teman tebak. Petik Para dari Pacitan, kisah Danau Toba yang akan aku bawakan. Nah, kisah ini aku ambil dari buku cerita karya Kak Tira Ikra Negara dan diterbitkan oleh Aksara Press. Wah, kalau dilihat dari covernya menarik sekali bukan? Pastinya kalian sudah penasaran kan? Kalau begitu langsung kita mulai aja. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang petani bernama Toba. Ia hidup menyendiri di sebuah lembah dan ladang yang subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengelola tanah di ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatkannya, karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama dia memancing, tak seekor ikan pun didapatkannya. Kejadian yang begitu belum pernah dialaminya. Biasa ikan di sungai itu mudah didapatkan, karena sudah terlalu lama tak dapat juga ikan yang memakan umpan pancingnya. Dia jadi kesal, memutuskan untuk berhenti saja memancing. Kemana saja ikan di sungai ini? Gumam lelaki itu. Sejak tadi aku mendapat satu ekor yang kecil sekalipun belum. Ia mencoba bersabar dan menunggu beberapa saat. Namun lama-lama karena umpannya lama sekali tidak disentuh oleh ikan, ia jadi putus asa. Baiklah, aku pulang saja. Tekadnya bulat. Tetapi ketika dia hendak menarik pancingannya, tiba-tiba pancingannya disambar ikan yang langsung menarik pancingannya jauh ke tengah sungai. Nah, ini dia. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingannya itu adalah ikan yang besar. Baiklah ikan, silakan kau bawa umpanku kemana kau bisa. Gumam lelaki itu dengan wajah berseri. Setelah beberapa saat lama dia biarkan pancingannya. Ditarik ikan itu ke sana kemari. Barulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ketika pancing itu disentakannya, tepaklah seorang ikan besar tergantung dan mengelempar-lempar di ujung pancing. Wah, benarkah penglihatanku ini?
serunya hampir tak percaya. Dengan cepat kilat, ikan itu ditariknya ke darat supaya tak lepas, sambil tersenyum mulut ikan itu. Pada saat dia sedang melepaskan mata pancingan itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian, setelah ikan itu diletakkannya ke suatu tempat aman, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Rezeki besar, baru kali ini seumur hidupku dapat ikan sebesar ini, gumamnya dengan wajah berseri. Perasaannya yang gembira sekali karena belum pernah dia mendapatkan ikan sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dimasak dan dipanggang. Oh tidak, akan kupanggang, sebaiknya ku goreng saja ikan itu dengan minyak kelapa, pasti lezat, pikirnya. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan hasil tangkapannya. Wah, apa ini? Wah, uang emas! Teriak lelaki itu kaget. Mengapa bisa terjadi begini? Kemana ikan besar itu? Lelaki itu tak habis pikir atas kejadian aneh itu. Mengapa ikan itu lenyap dan berganti jadi uang emas? Tanyanya penasaran dalam hati. Dengan emas itu dia akan dapat memperbaiki rumah dan membeli perabotan yang cukup bagus. Tapi siapa yang meletakkan emas itu di dapur? Tanyanya dalam hati penuh penasaran karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh. Itu sambil membawa keping emas, dia meninggalkan dapur dan masuk ke dalam kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya, memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan itu yang berdiri hadapannya luar biasa cantiknya. Dia belum pernah melihat perempuan secantik itu meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Kau ini siapa? Tanya lelaki itu dengan gemetar. Apa kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Tanya perempuan itu. Benar. Sejak kapan kau berada di dalam kamarku? Baru saja kau yang tadi telah membawaku dari sungai. Hah? Dari sungai? Memangnya kau ini? Lelaki itu tidak meneruskan ucapannya. Ya, aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap di sungai, kata perempuan itu dengan suara renyah dan merdu. Kau jelmaan ikan? Hah? Jangan bercanda. Betul, aku telah mengatakan hal yang sebenarnya. Benarkah?
bang, desa perempuan itu dengan mesra. Pandangannya yang sayu, hati lelaki itu berdesir seketika. Selama ini dia hidup sendiri, tanpa berdampingan. Kini, sekarang di dalam kamarnya ada seorang perempuan cantik yang sepertinya menaruh hati kepadanya. Masak akan kusia-siakan, ia begitu cantik, pikir lelaki itu. Dengan pandangannya masih terpana, tak peduli dari mana asalnya, aku akan mengawini perempuan itu. Tapi aku tidak terburu-buru, akan kuamati dulu selama beberapa hari. Jangan-jangan ia akan berubah menjadi ikan lagi. Karena hari sudah malam, perempuan itu meminta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu mengawaninya ke dapur. Karena dia hendak memasak nasi untuk mereka berdua, sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah jelmaan dari ikan besar yang tadi dapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskan pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya. Pada suatu hari, lelaki itu melamar perempuan itu untuk jadi istrinya. Adik manis, tidak pantas jika sepasang lelaki dan perempuan tinggal serumah tanpa adanya suatu ikatan, kata lelaki itu mulai pinangnya. Maukah kau menemaniku hidup selamanya di rumah ini? Apa maksudnya, bang? Aku melamarmu, aku ingin kau bersedia menjadi istriku, tanya lelaki itu dengan penuh harap. Perempuan itu menunduk. Sepanjang matanya mengeluarkan tetes air. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia. Aku senang mendengar ucapan abang, tapi apakah abang bersedia pula berjanji? Berjanji bagaimana? Berjanji tidak akan menyebut asal-asalku lagi, karena apapun yang terjadi, kita adalah sepasang suami istri. Jadi tidak boleh kita menghina satu sama lain. Oh, kalau cuma itu aku tidak keberatan. Abang mau bersumpah? Lelaki itu mengacungkan jarinya ke atas dan berkata, suara mantap. Aku Toba berjanji akan mencintai dan mengasihi istriku selama-lamanya dan tidak akan mengungkit-ungkit atau menyebut asal-asal istriku. Terima kasih abang, kata perempuan itu sambil memeluk calon suaminya. Demikianlah perempuan itu kemudian menyatakan bersedia menerima lamaran dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidup dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang berasal dari ikan. Selanjutnya, mereka menikah, mengundang beberapa tetangga, para tetua desa untuk menjadi saksi mereka hidup bahagia. Namun, setelah berumah tangga sekian lama, mereka belum dikaruniai seorang putra. Pak Taubah dan istri mulai gerisah. Mereka kemudian datang kepada sesepuh atau tertua desa untuk meminta petunjuk. Tetua desa menyarankan agar mereka berdua berhenti makan daging ikan. Mereka hanya makan nasi dan mayur selama beberapa bulan. Tidak lama kemudian sang istri menunjukkan tanda adanya kehamilan. Puji syukur kepada Tuhan, kita bakal dikaruniai seorang anak, kata istrinya.
Benar saja, 9 bulan kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. "Bang, beri nama anak kita," kata sang istri. "Istriku, sebaiknya kau saja yang memberi nama." "Abang saja. Nanti kalau dia sudah punya adik perempuan, aku yang beri nama. Sekarang kau yang beri nama dahulu." "Baiklah istriku. Anak ini aku nama Samosir. Setujukah kau?" "Samosir," ulang Pak Toba sambil merenung. "Benarkah bang, kita beri nama anak ini Samosir? Nama yang bagus dan kedengarannya cukup indah." Begitulah mereka beri nama anak itu nama Samosir, karena sang ibu sudah menunggu sekian lama dan baru kali ini mendapatkannya, maka ia sangat menyayangi anak itu. Pak Toba juga sangat menyayangi anak itu. Ia tampak bahagia melihat istrinya menimbang-nimbang si anak di halaman rumah. Demikian sayangnya sang ibu pada anaknya. Tanpa terasa, rasa sayangnya berubah menjadi memanjakan si anak. Hal ini yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik, pemalas. Setiap hari pekerjaannya hanya bermain-main saja. Setelah cukup besar, anak itu diajari ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun sering dia menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. "Samosir, kemarilah nak, kau antarkan nasi ini kepada ayahmu yang telah bekerja keras di ladang," kata ibunya. "Ah, saya kan masih kecil, kenapa tidak ibu saja yang mengantarkan nasi itu?" Sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. "Samosir, kemarilah nak, kau antarkan nasi ini kepada ayahmu yang telah bekerja keras di ladang," kata ibunya. "Ah, saya kan masih kecil, kenapa tidak ibu saja yang mengantarkan nasi itu?" "Samosir, kau harus belajar menyayangi dan menghormati orang tua," sahut ibunya dengan nada tidak senang atas bantahan anaknya. "Apa maksud ibu? Ayahmu telah bekerja keras sejak pagi tadi. Dia bekerja untuk kita, untuk makan kita sehari-hari. Sudah selayaknya kau membantu. Toh kau tidak ikut mencangkul, cuma mengantarkan nasi dan lauknya." "Ah ibu, Samosir, baiklah ibu." Mulutnya yang menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu
Esok paginya ia juga diminta mengantarkan nasi dan lauk kepada ayahnya yang tengah berada di ladang. Seperti yang kemarin, ia juga merasa berat melaksanakan tugas dari ibunya. Pada hari ketiga, sang ibu masih tetap menyuruhnya lagi. Kali ini dia menolaknya mentah-mentah. "Tidak, Ibu. Mengapa saya yang masih kecil diharuskan bekerja seperti orang dewasa?" kata Samosir. "Saya lebih suka bermain-main saja di rumah." "Samosir, justru kau masih kecil itu harus belajar bekerja keras. Nanti kalau sudah besar akan jadi terbiasa," tungkas ibunya. "Tidak, Ibu. Ibu hanya sengaja memanfaatkan aku karena ibu sendiri malas mengantarkan makanan itu kepada ayah." "Jangan salah sangka, Nak. Kalau kau keberatan juga tidak mengapa. Aku akan mengantarkannya sendiri," kata ibunya dengan nada tidak senang. Ada nada ancaman di balik suara ibunya kali ini. Baik, Ibu. Sini aku antarkan nasinya." "Nah, gitu dong. Anak pintar." Samosir membawa makanan untuk ayahnya dengan hati dongkol. Sepanjang jalan ia selalu mengomel. Tiba-tiba terbesit dalam pikirannya untuk berbuat sesuatu agar besoknya dia tidak lagi disuruh mengantarkan makanan untuk ayahnya. Di tengah-tengah perjalanan, di bawah pohon yang besar dan rindang, ia buka bungkusan untuk ayahnya. "Nah, ini dia," serunya girang setelah melihat isi bungkusannya untuk ayahnya. Nasi dan lauk untuk ayahnya dimakan. Mula-mulanya hanya sedikit, namun karena terasa lezat, ia keterusan sehingga sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit lauknya bahkan sudah habis dan dia berikan kepada ayahnya. "Ayah, ini kiriman untuk ayah." Sambil gemetar juga Samosir menyerahkan sisa nasi yang baru dimakannya. "Terima kasih, Samosir. Sini, ayah sudah sangat lapar. Nih, sendari pagi belum sarapan," sahut ayahnya sambil menerima bungkusan. "Samosir!" teriaknya begitu melihat isi bungkus yang hanya berupa sedikit nasi tanpa lauk pauk. "Ya ayah, kau kemanakan nasi dan lauk pauknya?" bentak ayahnya dengan wajah merah pandam. "Maaf ayah, tadi perut Samosir terasa lapar, jadi aku makan nasi di sisinya itu." "Kau?" Ayahnya hampir tidak bisa menahan diri. Bukan main marahnya lelaki ini. Samosir mundur beberapa langkah saat melihat wajah ayahnya marah pandam. Tidak, mengapa nak? Kali ini kau kumaafkan. Tapi coba kau pikirkan dan bayangkan, seandainya kau sendiri sejak pagi tidak sarapan, harus menemaniku. Sekarang pulanglah terlebih dahulu." Baik ayah, kata anak itu dengan gemetar. Dengan cepat anak itu melangkahkan kakinya sampai di rumah. Ia mengadu kepada ibunya. "Bu, ayah marah-marah di ladang. Aku tak takut. Besok aku tak mau mengantarkan nasi
ayahmu marah. Samosir tidak tahu, Ibu. Kau tidak berbuat salah? Tidak, Bu. Ya sudah, nanti kalau pulang aku akan menegur ayahmu. Demikianlah ketika si ayah pulang, ia malah ditegur oleh istrinya. Mengapa abang memarahi Samosir? Bukankah ia anak yang baik, sudah bersedia membantu mengantarkan nasi dan lauk untuk abang di ladang? Pak Toba kaget mendengar teguran istrinya, tapi ia masih bisa menahan diri. Ia duduk, lalu berkata lembut kepada istrinya, "Sebenarnya aku yang pantas menegurmu, istriku. Kau telah memanjakan anakmu ini hingga membuatnya kelewatan nakal. Tapi sudahlah, dia toh masih kecil dan hanya dia anak kita satu-satunya," kata Pak Toba dengan sabar. "Abang, sebenarnya apa yang telah terjadi? Sekarang Samosir di mana?" Pak Toba balik bertanya. "Samosir sedang bermain di halaman depan rumah." Pak Toba melongok keluar rumah dan melihat anaknya itu sedang bermain kuda-kudaan dari pelepah daun kelapa. "Anak itu agak nakal," celetuk Pak Toba. "Iya, tapi abang harus jelaskan kenapa abang memarahinya." Pak Toba menghela napas panjang. "Nasi dan lauk yang kau suruh antarkan untukku telah dimakannya di tengah jalan." "Hah?" "Iya, tapi aku tidak memarahinya, hanya menegurnya dan mengingatkannya bahwa bekerja sejak pagi tadi tanpa sarapan perut menjadi sangat lapar. Pada saat perut lapar, inilah aku sangat membutuhkan nasi yang dikirim. Jadi dia berani memakan nasi kirim untuk abang." "Benar, tapi sudahlah, aku masih bisa memakluminya. Katanya perutnya juga sedang lapar, maka terpaksa dia makan kirimanku itu." Sebenarnya dia sudah makan sebelum kusuruh ke ladang." "Istriku, sudahlah, bagaimanapun dia anak kita. Kita maklumi saja, dia toh masih kecil." "Terima kasih bang, kau sungguh ayah yang bijak." 3 hari kemudian barulah si ibu memintanya lagi. Lezat. Paling-paling ayah cuma mengingatkanku makan makanan ayahnya, gumam anak itu sambil terus menyikat. Setelah tinggal sedikit, hanya sisa-sisa nasi yang telah bercampur kuah dan sedikit lauk itu, ia bungkus lagi kiriman untuk ayahnya itu. "Wah, aku agak terlambat, harus cepat-cepat sampai di ladang," gumam anak itu dengan rasa was-was. Benar, matahari bahkan hampir condong ke arah barat. Si ayah nampak terduduk lemas di pinggir pematang ladang. "Maaf ayah, saya agak terlambat," kata Samosir setelah dekat ayahnya. Perut Pak Toba yang sejak tadi sudah melilit-lilit tak bisa diajak berbasa-basi lagi. Ia segera meraih bungkusan di tangan Samosir. Belum lagi ia membuka isi bungkusan itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah padam. Sepasang mata nampak berkilat-kilat karena ia merasa betapa ringannya isi bungkusan itu. "Kau makan lagi isi bungkus ini?" tanya ayahnya. Samosir tidak melanjutkan ucapannya. Pak Toba membuka
bungkusan, sepasang matanya terbelalak demi melihat sisa-sisa nasi yang tinggal sedikit bercampur kuah dan lauk. Kurang ajar, bentaknya. Dengan geram Samosir menggigil melihat kemarahan ayahnya. Kau yang memakannya lagi, bentak ayahnya. Samosir hanya bisa mengangguk kecil. Kemarin aku sudah mengingatkan kau. Ternyata masih bandel. Ampun ayah, Samosir takkan mengulanginya lagi. Pak Toba mencekal bahu anaknya dengan amarah yang meletup hingga anaknya itu benar ketakutan. Plok, plok. Tangan Pak Toba menampar kedua pipi anak itu. Sebenarnya tidak terlalu keras tamparan itu, namun karena dilakukan dengan penuh amarah, maka bagi si anak jadi terasa sakit sekali. Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung, dasar anak ikan. Anak itu berontak setelah lepas dari cekalan ayahnya. Ia berlari pulang ke rumahnya sambil menangis. Anak itu beralih pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukuli. Ibu, mengapa ayah mengatakan aku ini anak ikan? Apa? Wanita itu kaget bagai disambar petir mendengar pertanyaan anaknya. Benarkah dia berkata seperti itu? Benar, Ibu. Apakah Ibu berasal dari ikan? Wanita itu tertunduk malu. Ada gurat kesedihan di dalam wajahnya, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan membongkar asal-usulnya di depan anak mereka sendiri. Samosir, kata wanita itu, sekarang segera pergilah mendaki bukit yang tinggi. Sana panjatlah pohon kayu tinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Kenapa, Ibu? Ada apakah gerangan? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Kalau kau ingin selamat, cepatlah lakukan perintah ibu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari menuju ke bukit tersebut dan mendekatinya. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai, ia berhenti sejenak. Hai suamiku, karena kau telah melanggar sumpahmu, maka aku akan kembali kepada asal mulaku. Demikian kata wanita itu dengan derai air mata. Pada saat tetes air mata jatuh ke pinggir sungai, tiba-tiba kilat petir menyambar disertai bunyi guru-guru yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba menjadi seekor ikan yang besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba yang sedang berjalan ke rumah terkejut sekali melihat alam yang berubah menjadi ganas. Ia mencoba berlari ke arah bukit di mana anaknya Samosir telah memanjat pohon yang tinggi. Namun usahanya itu sia-sia belaka.
Air hujan bagaikan dijatuhkan seluruhnya dari arah atas langit. Ditambah luapan air sungai, maka Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Samosir berteriak-teriak ketakutan melihat keganasannya alam. Namun ia tetap berada di puncak pohon kelapa di atas bukit. Ibu, ibu, tolong, tolong, tolong. Hampir 2 hari Samosir tak berani turun dari puncak, sementara genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat-sangat besar. Sebagian bukit yang didaki Samosir itu terendam. Beberapa saat kemudian luapan air dan hujan telah berhenti. Sepertiga dari puncak bukit itu terendam air hingga membentuk pulau kecil di tengah-tengah danau yang sangat besar. Puas, Samosir turun dari puncak pohon kelapa dengan tubuh lemas. Demikianlah Samosir selamat dari banjir dan hujan badai. Namun terpaksa ia hidup di tempat terpencil yang kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil itu tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Samosir hidup dengan makanan seadanya. Kini anak itu tidak bisa bermalas-malasan lagi. Ia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Nah teman-teman, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir cerita. Menurut teman-teman, seru gak sih ceritanya? Pastinya seru ya kan? Jika kalian menyimak dengan serius, pastinya kalian bisa menemukan pesan moral dari cerita tadi. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita dapatkan? Tentunya banyak ya teman-teman. Contohnya, jangan mengingkari janji dan selalu menjaga amanat. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Oh ya, sekali lagi jangan lupa patuhi 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sebelum kita akhiri, yuk kita berjanji terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ayo kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai maskernya. Kalau pandemi sudah hilang, boleh kita berliang-liang. Tepuk tangan teman-teman. Kalian hebat, luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.